Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nufiahdana dengan NIM T201871115. Saya dari MTK 3 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di negara Singapura. Nah, berikut adalah peta Singapura. Bisa dilihat ya. Bentuk peta Singapura itu seperti ini. Lalu selanjutnya, sejarah berdirinya negara. Untuk tokoh Islamnya yaitu ada Syekh Umar bin Abdul Al-Khatib, yaitu di tengah-tengah heterogenitas masyarakat Singapura, ternyata negeri jiran ini juga memiliki deretan tokoh ulama yang karismatik dan disegani. Satu di antara kesekian nama yang mendapat tempat di hati umat Islam Singapura adalah Syekh Umar bin Abdul Al-Khatib. Tak heran bila kepergian tokoh keturunan Yaman Selatan yang menghadap Sang Kholik pada 22 September 1997 itu menyisakan kedukaan yang mendalam bagi Muslim negeri Singa Putih itu. Bahkan dunia Islam ikut kehilangan sosok yang semasa hidupnya membaktikan diri untuk beribadah kepada Allah dan beramal sosial terhadap sesama. Tokoh kelahiran Tarim, Yaman Selatan pada 1907 tersebut terkenal dengan ilmunya yang luas. Masyarakat Muslim dari berbagai etnis di Singapura berbondong-bondong mengikuti kelas bimbingannya yang diadakan hampir setiap hari dan malam. Peradaban Islam di Singapura. Pada tahun 1965, Singapura menjadi negara yang independen dan bergabung dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa pada 9 Agustus 1965. Belakangan, Singapura di tahun 1965 secara resmi menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Sejak kemerdekaannya, Singapura telah berhasil lolos dari belenggu hegemoni dan standar hidup mereka telah meningkat secara drastis. Berdasarkan peringkat GPD, Singapura adalah negara kelima termakmur di dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dana ekonomi Singapura telah diperas beberapa miliar dari cadangan resmi dengan izin presiden sebagai bagian dari paket ketahanan pada 5 Februari 2009 di cadangan resmi Singapura sendiri mencapai 170,33 miliar US dollar. Menurut sebuah survei ekonomi, Singapura menduduki peringkat 10 sebagai kota paling mahal untuk hidup di dunia. Ini adalah akibat dari penduduk yang dinamis dan kosmopolitan di Singapura yang hidup dalam keselarasan dan kekayaan dengan orang Cina lokal yang membentuk etnis mayoritas. Ada 15% penduduk Singapura yang Muslim. Sebagian besar orang adalah Melayu. Pengikut lain termasuk dari komunitas India dan Pakistan, serta sejumlah kecil dari Cina, Arab, dan Eurasia. 17% dari Muslim di Singapura berasal dari India, sementara mayoritas Muslim di Singapura secara tradisional adalah Muslim Sunni yang mengikuti madhab Syafi'i. Ada juga Muslim yang mengikuti madhab Hanafi, serta sedikit Muslim Syiah. Islam di Singapura tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonial. Pada tahun 1915, penguasa kolonial Inggris mendirikan Dewan Penasihat Islam. Dalam dewan ini bertugas untuk memberikan nasihat kepada penguasa kolonial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam dan adat istiadatnya. Saat ini di Singapura terdapat 69 masjid. Semua masjid ini di bawah administrasi MUIS sepenuhnya. Di Singapura terdapat 6 madrasah dan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Berikut ini ke-6 madrasah tersebut. Yang pertama, Madrasah Al-Arba'iyah Al-Islamiyah. Yang kedua, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang ketiga, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Yang keempat, Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Yang kelima, Madrasah Al-Azghaf Al-Arabiyah. Dan yang terakhir, Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiyah. Perkembangan Islam terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hingga kini, pemeluk Islam di Singapura tercatat sebanyak 15% dari jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah
sekitar ada 650.000 orang dari 3,5 juta jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah demikian menempatkan Muslim Singapura atau lebih dikenal sebagai Muslim Melayu pada urutan kedua setelah etnis Cina 77% dan India 8%. Di tengah sistem kehidupan sekuler yang meningkatkan kualitas diri, ag- eh, di tengah sistem kehidupan sekuler yang diterapkan pemerintah setempat, Muslim Singapura terus berpacu meningkatkan kualitas diri agar mampu berkompetisi dengan lajunya kemajuan dan zaman. Saat ini Singapura terdapat 70 masjid. Selain tempatnya yang sangat bersih dan indah, juga di ruas kanan dan kiri di setiap masjid terdapat ruangan-ruangan kelas untuk belajar agama dan khusus keterampilan. Berbagai disiplin ilmu agama diajarkan setiap siang dan sore hari. Kegiatan ceramah rohani, usai juga diajarkan sholat, subuh atau maghrib. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.